Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 AKL kelompok 5 akan memaparkan materi hasil kerjasama kami dalam mata pelajaran PPKN, yaitu mencari informasi tentang ideologi yang hidup dan berkembang di dunia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Nama saya Ansari Nur Rahman. Nama saya Laudia Medida Tunugu. Nama saya Kesha Habibah Ahmad. Nama saya Anissa Putri. Oke, selanjutnya kita akan menayangkan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 AKL kelompok 5 akan memaparkan materi hasil kerjasama kami dalam mata pelajaran PPKN tentang ideologi yang hidup dan berkembang di dunia. Yang pertama itu ada Nisa Putri, yang kedua ada Anzani Nur Rahman, yang ketiga ada Keisha Habibah Ahmad, yang keempat ada Laudia Merida Tunugu, dan yang kelima Sri Lestari. Mengutip buku Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, susunan Suarlin dan Fatmawati. Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratein atau kratos. Demos bermakna rakyat atau kekuasaan suatu tempat. Adapun kratein atau kratos berarti kekuasaan atau pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Joseph Alcimeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangannya kooperatif atas suara rakyat. Yang kedua, Sidney Hawk, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, Philip C. Schumacher dan Terry Liancard. Demokrasi adalah sistem pemerintah di mana pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah berpilih. Ciri demokrasi yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan kepentingan, kehendak, ataupun kemauan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ketiga, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh orang-orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk mengatur negaranya. Yang keempat, adanya pemilihan umum atau pemilu yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, partai politik menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Keenam, adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Dan yang ketujuh, adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem. Ciri-ciri demokrasi negara yang menerapkan ideologi demokrasi. Yang pertama, Amerika Serikat menerapkan demokrasi representatif dengan sistem presidensial. Yang kedua, Kanada menerapkan demokrasi parlementer dengan sistem monarki konstitusional. Yang ketiga, Prancis menerapkan demokrasi semi-presidensial. Yang keempat, Jerman menerapkan demokrasi parlementer dengan sistem federal. Yang kelima, India, demokrasi terbesar di dunia, menerapkan sistem parlementer. Yang keenam, Jepang, demokrasi parlementer dengan kaisar sebagai simbol negara. Perbandingan ideologi demokrasi dan ideologi nasionalisme. Yang pertama, definisi. Demokrasi ideologi yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan pemerintah, hak asasi manusia, kebebasan individu, dan pemerintahan berdasarkan konsensus. Nasionalisme, ideologi yang menekankan pada identitas bangsa, kebanggaan akan budaya, sejarah, dan tradisi suatu negara, serta keinginan untuk memperjuangkan kepentingan dan kedaulatan bangsa. Yang kedua, tujuan demokrasi. Menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan merangkul semua pihak dalam proses pemerintahan, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pembuatan kebijakan. Nasionalisme mempertahankan dan mempromosikan identitas nasional, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu atau kelompok, menyampaikan solidaritas bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, sumber legitimitas. Demokrasi. Legitimitas berasal dari suara rakyat melalui pemilihan umum dan institusi demokrasi lainnya. Keputusan politik harus mencerminkan kehendak mayoritas sambil menghormati hak-hak kelompok minoritas. Nasionalisme, legitimitas dapat bersumber dari sejarah, budaya, dan kesatuan etnis atau ras. Nasionalisme kuat terikat dengan simbol-simbol nasional dan narasi perjuangan bangsa. Yang keempat, pendekatan terhadap multikulturalisme. Demokrasi, tendensi untuk menerima pluralisme, keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik, mengedepankan dialog dan kompromi antara berbagai kelompok masyarakat. Nasionalisme bisa bersifat
eksklusif, terkadang mengesampingkan kelompok minoritas demi persatuan nasional. Nasionalisme tertentu dapat menghasilkan ketegangan terhadap kelompok lain atau perbedaan yang dianggap tidak sejalan dengan identitas nasional. Yang kelima, implementasi demokrasi diterapkan melalui lembaga-lembaga resmi seperti parlemen, pemilu, dan sistem hukum yang menjamin kebebasan sipil. Prosesnya melibatkan transparansi dan akuntabilitas nasional, diterapkan dalam bentuk gerakan sosial, kebijakan pemerintah yang mendukung kebudayaan lokal, penggunaan bahasa nasional, dan perayaan hari-hari penting bangsa. Yang keenam, tantangan demokrasi, rentan terhadap populisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakpuasan masyarakat. Tantangan lain termasuk korupsi dan polarisasi politik. Nasionalisme, resiko terhadap ekstremisme, rasisme, dan xenofobia. Bila menghadapi ancaman global, nasionalisme bisa menjadi alasan untuk menutup diri atau agresi terhadap negeri orang. Perbedaan demokrasi dan nasionalisme. Demokrasi adalah paham yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dan nasionalisme adalah paham yang mengharuskan warganya mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan persamaan individu. Demokrasi dan nasionalisme. Demokrasi, ideologi yang banyak digunakan dan berkembang di dunia saat ini. Demokrasi juga merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dan nasionalisme, ideologi yang mengandung nilai-nilai budaya bangsa seperti cara berpikir dan ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang dapat diidentikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip yang mendasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan Ciri-ciri individu. paham sosialisme. Yang pertama, lebih mementingkan kepentingan dan kekuasaan negara. Yang kedua, kepentingan negara dianggap jauh lebih utama dibandingkan kepentingan warga negara. Yang ketiga, kehidupan agama terpisah dari kehidupan negara sehingga warga dibebaskan beragama, tidak beragama, serta bebas propaganda Ciri-ciri anti-agama. negara yang menganut ideologi sosialisme. Yang pertama, Cina. Negara ini menganut sosialisme dengan karakteristik Tiongkok yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina (PKC). Meskipun telah mengadopsi beberapa elemen kapitalisme, struktur politik, dan ekonomi negara, ini masih dikuasai oleh prinsip sosialisme. Yang kedua, Kuba adalah negara dengan sistem pemerintahan sosialis, di mana negara memiliki kontrol penuh terhadap ekonomi dan berbagai sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, Vietnam, yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam, yang menerapkan sistem sosialisme dengan penekanan pada kontrol negara terhadap ekonomi, meskipun ada elemen pasar dalam perekonomiannya. Menganut sosialisme yang dipimpin oleh Partai Komunis Laos dengan fokus pada pembangunan ekonomi berbasis negara. Yang kelima, Korea Utara. Korea Utara mengikuti bentuk sosialisme yang lebih keras dan dikenal dengan nama Juche, ideologi nasionalisme dan sosialisme yang dikembangkan oleh Kim Il-sung dengan kontrol yang sangat ketat terhadap ekonomi dan masyarakat. Perbedaan ideologi sosialisme, kapitalisme, dan fasisme dapat dilihat dari beberapa hal di antaranya. Yang pertama, sosialisme. Ideologi ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, merata, dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam sosialisme, sarana produksi dikuasai bersama dan hasilnya dibagi secara merata. Pemerintah yang dipilih secara demokratis mengelola sumber daya utama, sementara individu masih bisa memiliki properti mereka sendiri. Yang kedua, kapitalisme. Ideologi ini memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk mengendalikan ekonomi. Yang ketiga, fasisme. Ideologi ini menekankan pada kepemimpinan tunggal yang dipegang oleh seseorang yang dianggap kuat dan mampu mengatur sistem bernegara. Fasisme menolak hak-hak individu, kebebasan sivil, perusahaan bebas, dan demokrasi. Fasisme juga menolak prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kerangka sosialis. Persamaan ideologi sosialisme, kapitalisme, dan fasisme dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya kebebasan individu dalam mengendalikan ekonomi, pasar bebas sebagai mekanisme utama dalam menentukan harga, kuantitas, dan kualitas barang dan jasa. Ideologi fasisme. Ideologi fasisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang mirip dengan sistem kerajaan zaman. Ideologi ini lebih menekankan pada kepemimpinan tunggal. Kekuasaan ini khusus dipegang oleh seseorang yang dianggap kuat dan mampu mengatur sistem bernegara. Ciri-ciri ideologi fasisme. 1. Kepemimpinan otoritas absolut. Pengikut menjadi massa yang seragam. 2. Gerakan militerisme penting. Karena fasisme selalu membayangkan negara dalam keadaan bahaya dan musuh di mana-mana. 3. Musuh dikonstruksi dalam sebuah kerangka konspirasi atau ideologi. 4. Ideologi identitas di mana sebuah unsur harus murni, yaitu bebas unsur-unsur yang menganggap sebagai unsur yang tidak asli. 5. Suka meneror. Ciri-ciri negara-negara dengan fasisme.
1. Italia. Dari 1922 sampai 1924, negara pertama yang menjadi fasis tokoh Benito Mussolini. Yang kedua, Jerman. Dari 1922 sampai 1924, negara pertama yang menjadi fasis yaitu Benito Mussolini. Yang ketiga, Spanyol. Dari 1939 sampai 1975, akhirnya lahir atau pecah persaudaraan di kepemimpinan Francisco Franco. Yang keempat ada Jepang di tahun 1930-an pada masa restorasi Meiji di bawah Kaisar Hirohito. Yang kelima ada Korea Utara. Korea Utara mengikuti bentuk sosialisme yang lebih keras dan dikenal dengan nama Juche, ideologi nasionalisme dan sosialisme yang dikembangkan oleh Kim Il-sung dengan kontrol yang sangat ketat terhadap ekonomi dan Ideologi masyarakat. kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi kapitalisme ini dipopulerkan oleh Bapak Ilmu Ekonomi Dunia yaitu Adam Smith. Ciri-ciri ideologi kapitalisme. 1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Dalam ideologi kapitalisme, hak pribadi dianggap sebagai hal yang sangat penting dan harus dihormati. Tidak ada istilah untuk kepentingan bersama atau kolektif. 2. Kepemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Dalam ideologi kapitalisme, alat-alat produksi seperti tanah, mesin, bahan baku, dan tenaga kerja adalah milik pribadi dari individu yang memiliki modal atau kapital. Individu ini disebut sebagai pemilik modal atau kapitalis. 3. Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen. Dalam ideologi kapitalisme, harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu hukum penawaran dan permintaan. Pasar memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen tentang kondisi pasar seperti kelangkaan, ketersediaan, kualitas, preferensi, dan sebagainya. 4. Sedikit campur tangan pemerintah. Dalam ideologi kapitalisme, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi, kecuali dalam hal-hal yang bersifat global atau lintas negara. Pemerintah hanya berperan sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, serta penyedia fasilitas umum yang tidak disediakan oleh ciri-ciri negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalis. 1. Amerika Serikat. Negara yang menerapkan kapitalisme campuran, sehingga menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. 2. Jerman. Negara yang dikenal dengan industri otomotifnya dan menerapkan pajak kompetitif untuk bidang industrinya. 3. Inggris. Negara yang menerapkan kapitalisme campuran, di mana kegiatan perniagaan dijalankan oleh pihak swasta, tetapi juga menerapkan pajak kompetitif. 4. Belanda. Negara yang memiliki industri yang maju, termasuk penghasil gas dan energi hijau terbesar di Eropa. 5. Prancis. Negara yang dikenal dengan industri mobilnya dan memiliki sistem perpajakan yang hampir serupa dengan Inggris Kesimpulan, dan Jerman. jika suatu negara tidak menerapkan ideologi atau tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut akan mengalami berbagai dampak negatif di antaranya tidak memiliki pedoman dalam berbangsa dan bernegara, tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki tujuan, visi, misi, dan cita-cita yang ingin diwujudkan bersama. Masyarakat tidak berpegang pada nilai kehidupan, negara rentan terkena Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.